Jadi bersyukur ya. Saya selalu bersyukur. Takdir Allah tuh yang terbaik. Dan hadirnya Markel bagi saya memberi keberkahan dan menginspirasi bagi kita semua. Ternyata Marcel dengan segala kontroversinya itu melejit trending topik yang luar biasa. Kita di pilkada serentak ini biasa ada barter, juga harus diakui itu biasa. Saya kok punya optimisme. Saya ditaruh di Tangsel, saya bisa melawan, maaf ya, dinasti yang kuat, Golkar yang kuat, incumbent yang kuat 15. Saya punya optimisme. Partai itu kan ingin dalam setiap pilkada itu ingin menang. Kemudian kedua, kalau bisa selain menang, kader terbaiknya. Anies kan bukan kader partai. Kita nggak pernah lihat ada yang kontroversi terkait Mas Pram, terhadap Ibu, terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Prabowo, semuanya baik. Di 545 menurut saya tidak banyak perubahannya. Tidak banyak perubahan pasangan yang sudah diusung, si A dengan si B dengan 8 partai umpamanya, tiba-tiba ada 1-2 keluar mengusung C dengan D umpamanya. Menurut saya tidak banyak. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini bersama dengan Si Paling Gak Jadi Tangsel Bang Riza. Ampun. Ahmad Riza Patria, mantan bakal calon wali kota Tangsel. Jadi panjang tuh titlenya Bang. Kenapa Bang gak jadi? Sebagai warga Tangsel, kami ini bertanya-tanya nih. Ya memang saya ini kan kader partai ya, saya udah teruji lah 17 tahun ikut dalam proses mendirikan partai, jatuh bangun partai, semuanya terlibat lah, hampir nggak ada yang terlibat dalam proses ya. Bang, sorry boleh agak majuan Bang. Yes. Dalam semua proses pembentukan, perkembangan, kemajuan partai sampai pada akhirnya alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden, insya Allah menjadi presiden yang membawa kemakmuran dan membanggakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya sendiri sebagai kader partai ya selalu siap saja, di mana saja gitu. Waktu pertama kali saya ingat Pak Prabowo, saya kenal beliau baru Desember sebetulnya, November 2007 ya. Waktu itu ada seminar, saya ingin mengundang beliau hadir, mau hadir. Kemudian saya terlibat di situ dalam proses pendirian partai. Dan saya sempat 4 kali 2008 ditanya oleh Pak Prabowo, kamu dapil mana? Siap Pak, saya jawab selalu siap aja. Tapi kan pada akhirnya saya memutuskan tidak nyalek di 2009 karena bagi saya baru bergabung, baru kenal dengan beliau, partai baru, saya ingin mengabdi dulu di partai. 5 tahun saya mengabdi bekerja di partai. Akhirnya saya 2014 memang saya rencanakan bersama Bang Dasko, ketika itu saya ikut beliau, baru nyalek. Alhamdulillah terpilih, jadi pimpinan, 2019 terpilih, jadi pimpinan, bahkan jadi ketua fraksi MPR. Terakhir saya malah jadi wagub, dipercayakan oleh beliau 2,5 tahun. Nah, kemudian kembali ke partai, menjadi ketua DKI. Kemudian tahu-tahu diminta menjadi wali kota Tangsel. Ya siapa tuh? Kan? Tahu-tahu kemarin juga diminta ada tugas baru, penugasan penting ke depan. Siapa sebetulnya yang minta itu? Ya pimpinan partai itu kan ada Pak Prabowo, ada Pak Dasko, Pak Muzani dan lain-lain. Kenapa tiba-tiba ada tugas khusus Bang menjelang pendaftaran? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya? Tentu banyak faktor ya menjadi perhitungan bagi partai. Bagi saya juga tentu Pak Dasko dan pimpinan lain kan menghitung Harizani baiknya sebenarnya di mana ya, apakah di wali kota Tangsel atau di tempat lain. Kemudian juga konstelasi terakhir juga mungkin menjadi perhitungan. Jadi itulah yang namanya partai. Konstelasi terakhir tuh yang mana Bang? Ya konstelasi terakhir itu kan terkait dengan suasana di Banten, suasana di Tangsel. Banten, kaitan dengan pilkada Banten nih? Bisa. Ada kaitannya dengan majunya Bu Airin? Ya bisa iya bisa tidak ya. Artinya kan semua sangat kompleks kan, kemudian juga di Tangsel. Dan kita kan ingin menang juga, ingin menjaga hubungan baik juga dengan semuanya, termasuk dengan Partai Golkar dan sebagainya. Saya kira keputusan yang diambil ini kita harus baca sendiri nih, kita ingin menang, harus menjaga hubungan baik dengan Golkar, ada kaitannya dengan Pilkada Banten. Jadi maksudnya apa Bang? Apakah ini barter dengan Airin yang akhirnya dari Golkar bersanding dengan PD Perjuangan maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten?
Ya artinya baik untuk semua lah, baik untuk Kim, baik untuk Partai Gerindra, buat Golkar, buat semuanya baik dan juga tentu bagi masyarakat. Soalnya gini Bang, Tangsel. Sekalipun kami juga punya keyakinan dan optimisme pasangan calon yang kami usung, Andra Sony dengan Dimyati, dengan sederet partai yang berkoalisi di Kim Plus juga punya peluang yang besar ya. Sekalipun dia mulai dari bawah merangkak, sekarang kelihatan elektabilitasnya semakin naik, popularitasnya makin diterima karena banyak turun. Ya kita lihat nanti prosesnya. Kami balik punya lagi nih ke optimisme. Tangsel nih. Kenapa mundurnya Bang Riza sebagai bakal calon wali kota Tangsel itu disertai dengan Benjamin yang berubah KTA? Sekarang menjadi kader Gerindra. Itu kan biasa, dalam partai kan punya kalkulasi. Kalau kita bergabung, apa dong kita dapat? Itu biasa ya. Partai itu kan kadang memang harus membuat hitungan-hitungan. Kita di pilkada serentak ini biasa, ada barter juga harus diakui, itu biasa. Kita nggak munafik lah. Semua partai lakukan hal sama. Kadang-kadang tukeran. Di sana kami minta dukungan buat si A, di tempat lain sebaliknya. Kita hitung, oke nggak kalkulasinya? Oke, ternyata baik buat dua-duanya gitu. Yang tadinya nggak pernah terpikir, akhirnya karena dilontarkan, oh boleh juga idenya. Baik buat kami, baik buat teman-teman. Itu saya kira biasa. Dan itu kan terjadi karena ada 545 pilkada. Memang kadang-kadang keluarnya kan dadakan-dadakan bahkan di ujung begitu. Tapi sejauh kita hitung, oke, oh jangan dong kalau ini bagaimana? Ketemu juga gitu, yang terbaik bagi semuanya. Coba ya, saya bertanya deh biar Bang Riza tinggal jawab ya atau tidak. Karena susah nih menebak-nebak maksudnya Bang Riza nih. Apakah kaitannya nih mundurnya Bang Riza? Kan kita tahu Bu Airin itu akhirnya diusung oleh Golkar dengan PDI Perjuangan. Pak Benjamin kan awalnya ada Golkar, ada PDI Perjuangan dan partai lain ya. Kemudian Partai non-sit. Partai non-sit. Kemudian karena Benjamin ini awalnya Golkar, Kim Plus kan awalnya mau bukan mengusung Airin nih di Banten. Betul. Tapi sekarang supaya Airin yang sekarang sudah diusung oleh Golkar dengan PDI Perjuangan, makanya kader Golkar Benjamin Daphni akhirnya barternya menjadi kader Gerindra sebagai tukar guling karena kader Golkar sudah diusung menjadi calon gubernur Pilkada Banten. Apakah begitu, Bang? Agak susah ya jelimet ini, tapi apakah begitu, Bang? Jadi hak semua partai punya kedaulatan masing-masing, termasuk kami Gerindra, termasuk Golkar yang menginginkan bahwa Airin tetap maju di Banten dengan seragam kuning. Itu hak ya. Hak memang sebelumnya demikian, sempat bergeser sebentar dan kembali lagi, saya kira hak kan konstelasi begitu. Kami tentu menghormati, kami partai yang tidak pernah mengintervensi karena partai masing punya kedaulatan. Kami partai yang menghormati dinamika seperti itu biasa. Jadi kami hormati. Pada akhirnya yang penting win-win buat semua. Terkait dengan Tangsel juga kami hitung perkembangan terakhir dan lain sebagainya. Kemudian saya baiknya di mana, apa memang baik di Tangsel, ada tempat yang lebih baik. Ya. Tentu juga partai memperhatikan saya sebagai kader yang loyal, setia, 17 tahun di partai. Ini harusnya cari tempat yang di mana ya. Bang Dasko juga selalu mendukung saya, baik pada selama ini juga menjadi pikiran beliau dan pimpinan Pak Prabowo, tentu Pak Muzadi dan lain semuanya. Dan ya kita hitungan oke deh kalau begitu, apalagi PKS tetap dengan pendiriannya kita hormati. Akhirnya ya sudah, pilihan ini pilihan yang terbaik. Kita dukung ya, tapi harus ada deal dong. Kira-kira begitu. Makanya apakah dealnya adalah oke lah Golkar boleh majuin Airin, tapi satu kader Golkar yaitu calon wali kota Tangsel Benjamin Daphni masuk Gerindra. Itu dealnya, Bang. Sebenarnya kan Benjamin Daphni kan bukan kader Golkar yang seperti apa gitu saya menyebutnya. Karena dulu kan sebenarnya jadi kader Golkar kan Airin sebetulnya. Maksudnya bukan Golkar tulen gitu. Ya apalah istilahnya, silakan tuh Airin. Kemudian kan Benjamin ini kan wakil Airin, ikut terus itu karena di sana kuningnya terlalu banyak ya, dikuningin semua gitu loh. Kepala dan wakil dikuningin semua, silakan. Tapi kan kalau suruh pilih Benjamin apa pilih Pilar yang harus kuning, pasti pilih Pilar gitu loh, kan keluarga ini gitu. Dan bagi keluarga Airin dan lingkungannya, saya kira Pilar menjadi bagian penting bagi keluarga dan Golkar dibandingin Benjamin. Artinya Benjamin oke lah dilepas, nggak ada masalah gitu. Ya kami melihat Benjamin punya peluang, punya potensi, juga punya pengaruh kepemimpinan baik. Ya kita
rasa baik Benyamin kalau masuk di Gerindra. Secara kalkulasi, apakah pasangan Riza Patria, Marcel Widianto itu tidak mampu bersaing dengan Benjamin Pilar? Saya itu awalnya pernah berpikir begitu. Bayangkan, Banten itu dikeluargai oleh dinasti Atut dan dikuasai oleh Golkar. Dan dari seluruh Banten yang paling kuning, paling dinasti itu justru di Tangsel. Saya jujur terbuka itu. Tapi ketika saya masuk di situ, saya melihat, maaf ya, namanya incumbent itu kan banyak penolakan, mungkin ada juga faktor dinasti, terlalu lama, tidak mudah juga memenuhi harapan masyarakat Tangsel yang seperti Jakarta. Apa? Masyarakat Tangsel seperti Jakarta itu ekspektasinya, harapannya terlalu tinggi, melebihi kemampuan pemimpinnya. Saya melihat ini satu peluang bagi saya, kebetulan punya pengalaman yang cukup di DKI 2,5 tahun. Saya kok punya optimisme. Saya ditaruh di Tangsel, saya bisa melawan, maaf ya, dinasti yang kuat, Golkar yang kuat, incumbent yang kuat 15. Saya punya optimisme. Jadi saya mantap sebetulnya. Semakin hari saya ketemu konstituen, ketemu tokoh, kok semakin yakin begitu bahwa saya bisa menang. Gitu. Dan saya yakin saya bisa menang. Mohon maaf kalau berlawan dengan Benyamin Pilar. Oke. Tapi apakah faktor calon wakil wali kotanya juga banyak yang berspekulasi itu menjadi pemberat Bang Riza? Nggak salah. Ya Marcel nggak salah. Saya kira kita terbuka ya buat kita semua belajar dari kalkulasinya. Tidak salah kalau orang umum melihat begitu. Kenapa? Karena Marcel kan non Muslim. Kebetulan warga Banten cukup sangat religius ya. Pada umumnya di banyak provinsi di seluruh Indonesia dibandingkan. Kemudian lebih Marcel juga dianggap terlalu muda, mungkin dianggap belum berpengalaman di pemerintahan, di politik, dia punya masa lalu yang berbeda dari biasanya. Saya kira nggak salah kalau orang awalnya punya asumsi begitu. Saya pun pribadi pernah begitu, tapi karena saya punya prinsip, saya selalu, bagi hidup saya itu selalu senantiasa bersyukur akan takdir apapun, termasuk saya bersyukur berpasangan dengan Marcel, dan saya selalu melihat dalam setiap pribadi manusia itu bagi saya ada satu keberkahan. Dan saya yakin Marcel hadir akan membawa keberkahan, tidak bagi saya sebagai pasangan, tapi juga warga Tangsel. Apa yang terjadi? Ternyata betul keyakinan saya. Apa? Ternyata Marcel dengan segala kontroversinya, itu melejit trending topik yang luar biasa. Dan itu menghantarkan saya cukup dikenal mungkin di Jakarta, tapi belum bagi banyak mengerek warga. Popularitas Bang Riza juga. Akhirnya saya diikutkan. Kalau saya belum pasang baliho, belum bikin billboard, belum stiker, belum ada alat peraga saya yang memadai. Jadi dengan hadirnya Marcel mengangkat saya, siapa sih wali kotanya? Ternyata alhamdulillah Ariza. Begitu mengenal saya, mendengar saya, ternyata masyarakat sangat optimisme, dan keyakinan masyarakat melebihi ekspektasi saya. Ini nih yang bisa membawa perbaikan, perubahan bagi Tangsel, ini yang bisa melawan incumbent yang selama ini tidak dikalahkan. Ada jasa Marcel di situ. Jadi bersyukur ya? Saya selalu bersyukur. Bersyukur, bukannya karena tidak ada pilihan, makanya terpaksa bersyukur? Enggak beda. Takdir Allah tuh yang terbaik. Dan hadirnya Marcel bagi saya memberi keberkahan dan menginspirasi bagi kita semua, karena dia anak muda yang memang hidupnya susah sebelumnya, menghidupi keluarganya sekalipun dengan cara-cara yang kurang pas ketika itu. Kemudian dia juga mau jujur, mau hidup apa adanya. Tapi Marcel terbuka ya dengan Bang Riza soal masa lalunya, kontroversinya, itu terbuka Bang? Ya saya sih nggak pernah diskusi karena saya ketemunya begitu saja, baru ketemu. Tapi kan orang pada bicara di medsos, katanya dia jujur apa adanya. Bagi saya itu satu luar biasa. Dan pada kesempatan saya menyampaikan bagi semua pemimpin, jadilah seperti Marcel yang jujur, yang ingin mengakui kekurangan, kesalahan dan kelemahannya, dan mempublis kelemahan dan kesalahannya, dan ingin belajar, ingin bangkit, dan ingin berbuat lebih baik. Ketemu Marcel itu gimana ceritanya Bang? Ketemu langsung sudah jadi pasangan atau bagaimana? Ya kira-kira begitu. Pokoknya Marcel dijadikan wakil, saya diminta menjadi wali kota. Siapa yang masangin Bang? Ya tentu partai, pimpinan partai. Punya pertimbangan dan perhitungan sendiri. Tapi Bang Riza pernah nanya gak? Kenapa saya sama Marcel? Enggak. Oh iya? Enggak, karena saya selalu melihat orang tuh dalam sisi yang positif.
Karena bagi saya, kalau kita senantiasa berprasangka baik, berhusnuzon, energi yang hadir pada kita tuh pasti energi positif. Dan itu akan merubah. Jangankan yang baik menjadi baik, yang buruk akan menjadi baik. Karena energi husnuzon itu akan merubah segalanya. Jadi mohon maaf siapapun, jangankan Marcel, siapapun yang kurang pas buat saya, kalau kita melihat dan kacamata bersyukur, berprasangka baik, maka semua akan menjadi lebih baik. Sekalipun awalnya mungkin kurang baik. Tapi apakah dengan berprasangka baik ini adalah paket yang cukup untuk ditawarkan kepada warga Tangsel, Bang? Mungkin awalnya kurang pas. Saya tidak bisa salahkan. Pasti kan ekspektasi kami udah maunya udah paket lengkap. Betul. Tapi kan Marcel kan posisinya, mohon maaf, hanya wakil. Maksudnya? Hanya wakil artinya Marcel ini membantu saya. Ya. Decision maker terakhir kan ada pada saya, gitu. Jadi Marcel fungsinya apa? Membantu saya. Ada aturan undang-undangnya itu yang namanya wakil kepala daerah itu membantu kepala daerah. Jadi kewenangan ada di saya. Ini sama saja dengan ban serep gak sih, Bang? Oh beda, ya beda. Dulu memang setiap wakil itu dianggap ban serep. Iya. Jadi peran wakil itu sesungguhnya sangat bergantung pada kepala. Kalau kepala ingin memerankan wakil, berperan wakil. Kalau kepala tidak memerankan wakil, tidak berperan. Jadi kepemimpinan seorang kepala daerah itu penting. Tidak hanya pada warga atau masyarakat, tapi juga bagi wakilnya. Sejauh mana kepala ingin memberi peran dan memberdayakan wakilnya untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, membantu dan sebagainya. Ini yang penting dalam setiap pilkada, mungkin disampaikan di forum ini. Saya berharap semua kepala memberi ruang peran yang baik, yang maksimal, yang optimal bagi wakilnya nanti. Berarti Bang Riza udah kepikiran kalau misalnya seandainya Marcel jadi beneran sebagai wakil wali kota Tangsel, perannya Marcel apa, Bang, dalam pikiran Bang? Banyak sekali. Yang cocok apa buat Yang Marcel? cocok saya akan minta dia akan terus keliling ke daerah, belusukan seperti Pak Jokowi, mendengar aspirasi, menyampaikan kepada tim, kepada forum, ini ada aspirasi warga agar ditindaklanjuti. Warga akan senang. Karena kalau ada keluhan kan warga biasanya ngedumel aja. Sekarang langsung menyampaikan pada wakil wali kota Marcel Widianto. Didengar, disampaikan, dan ditindaklanjuti. Nah, itulah peran pemimpin. Mendengar keluhannya, menampung aspirasinya, kemudian dikelola, ditindaklanjuti, dan memenuhi apa menjadi harapan warga. Apakah itu juga yang menjadi faktor kenapa Marcel dipilih oleh koalisi untuk menjadi wakilnya Abang? Karena dianggap bisa dekat dengan warga, bisa menampung aspirasi saya kira warga. Bisa, memang dia kan komedian ya, stand up komedi, lucu, kemudian dekat dengan warga. Jadi ternyata ketika dia turun ke bawah mendapat respon yang luar biasa dari warga Tangsel. Masyarakat lupa akan masalah lalunya, kan yang lalu biarlah berlalu, yang penting ke depan. Nah, gitu. Kalau masalah komedian banyak juga komedian yang lain Bang, tapi spesifik ini Marcel ya. Yang jelas masa lalunya itu ada rekam jejak yang cukup negatif buat Marcel gitu. Tapi partai koalisi mengambil risiko ini. Sampai yang kita kaget juga, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu nemenin Marcel belusukan sebegitunya loh Bang. Kan begini, kan ini sudah menjadi pilihan dan keputusan partai ya, terkait kontroversi plus minus, baik buruk dan sebagainya. Inilah yang menjadi keputusan, ya keputusan apa kita kelola lah, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita kelola menjadi baik. Dan ternyata iya, saya menikmati, meyakini dan merasakan terjadi perubahan yang signifikan, tidak hanya bagi Marcel tapi bagi pendapat warga dan juga popularitas, elektabilitas naik, dan harapan warga luar biasa. Awalnya mereka, Bang, kenapa sih dengan Marcel kan begini-gini gitu. Akhirnya saya coba jelaskan siapa Marcel, bagaimana ini sosok anak muda yang memang belum berpengalaman, tapi mengakui kekurangannya, mau bangkit, mau berubah apa adanya, mempublish kekurangannya. Bagian lo dari masyarakat Tangsel yang masih kurang, hidup susah, yang juga lain-lain. Kan ada wakilnya. Warga ada wakilnya, Marcel nih. Kan luar biasa. Dan itu juga akan menambah suara menurut saya. Kalau sudah sedemikian baiknya perubahan Marcel, kemudian tingkat popularitas Bang Riza juga semakin meningkat karena bantuan Marcel juga. Kenapa nggak jadi, kan balik lagi gitu kan? Ya itu juga menjadi, udah bagus-bagus ya, kan investasi juga, tenaga, waktu udah turun ke warga sekian lama, nggak jadi ujung-ujungnya. Ya itu juga menjadi pertanyaan banyak orang.
sayang nih warga Tangsel udah seneng banget ya ada Bang Ariza nih yang dianggap punya pengalaman, ada yang bilang nih ahlinya nih dari Jakarta dibawa ke Tangsel, Tangsel akan berubah menjadi kota global yang terintegrasi transportasinya, yang masyarakatnya nanti akan terus berkomunikasi, berinteraksi, diberdayakan dan lain sebagainya begitu. Saya melihat dari sisi lain, tentu pimpinan partai membuat kalkulasi banyak hal ya, termasuk juga mungkin saya dirasa akan punya tempat nanti yang mungkin dianggap lebih baik dari wali kota. Tugas Saya khusus kira itu apa, itu Bang? kan Menteri gak sih? saya kira kalau menteri biarlah itu kewenangan presiden ya. Saya mungkin tidak di kabinet ya, udah banyak nih senior di Pak Prabowo itu kan senior sekali. Jadi usul banyak yang senior. Jadi kami yang muda-muda ya udahlah kita memberi kesempatan yang senior. Saya juga kadang melihat Indonesia ini idealnya seperti di Jepang lah. Semua mendapat kesempatan yang sama pada waktunya. Jadi yang muda ini Jadi jangan sekarang mau cepet, mau instan gitu ya. Ini pendapat pribadi saya. Karena kalau semua Yang muda nih jangan mau yang cepat dan instan. nah jangan jadi Maksudnya siapa tuh, Bang? jadi generasi muda nih jangan mau cepat, jangan mau instan. Semua harus melalui sebuah proses. Karena pengalaman itu penting, jam terbang itu penting bagi seorang pemimpin. Oke. Kita ganti topik lah ya dari Tangsel ke politik nasional, Bang. Ini kita pada saat tapping itu hari terakhir pendaftaran ya, hari terakhir pendaftaran pilkada, dan sampai terakhir Bang Riza juga menjadi narasumber kami di Kontroversi TV. Kita menanti apakah akan ada kejutan lagi, apakah akan ada plot twist lagi, karena beredar informasi bahwa Anies Baswedan itu kemungkinan maju di pilkada Jawa Barat. Beda nih, ini malah ketukar nih, RK-nya di Jakarta, Aniesnya di Jawa Barat. Kenapa saya ingin tanya ini kan kepada Bang Riza? Karena kan Bang Riza sempat menjadi wakil gubernur Anies ya, 2,5 tahun ya Bang. Jadi kami pikir Bang Riza ini cukup mengenal Anies Baswedan lah. Bang Riza ikut menyayangkan Anies akhirnya tidak dapat tiket sama sekali di Pilkada 2024 atau malahan senang? Bagi saya setiap warga negara punya hak yang sama ya. Tidak hanya memilih tapi dipilih. Bagi saya pribadi semakin banyak pilihan semakin baik. Dan siapa saja yang punya modal, popularitas, elektabilitas, dan lain-lain, saya kira tidak salah kalau diberi kesempatan yang sama untuk tampil ya, termasuk Mas Anies Rashid Baswedan ya. Namun demikian kan aturannya ada gitu. Aturannya bagi siapa saja kalau ingin maju dalam pilkada itu ya cuma 2 pintunya. Pertama melalui partai politik, kedua melalui calon independen gitu. Jadi kalau siapa saja ingin maju ya harus berhitung apakah kita bisa diusung oleh partai politik atau kita mempersiapkan diri dengan segala pendukung komunitas melalui calon independen. Jadi pertanyaan saya tadi menyayangkan seorang Anies tidak dapat tiket di Pilkada 2024 atau ya sudahlah. Ya saya mungkin berpikirnya Mas Anies kalau ingin maju dalam pilkada harus lebih komprehensif berhitung dan berpikirnya. Melihat peta politik, peta nasional, komunitas, pribadi, lingkungan, dan sebagainya. Tadi saya bilang ada 2 tiket yang harus dipersiapkan. Tiket melalui partai politik atau tiket melalui calon independen. Harusnya Mas Anies jauh-jauh hari sudah berhitung. Jadi ini kurang perhitungan. Banyak calon berpikir seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa Mas Anies tidak berhitung sedemikian. Harusnya berhitung. Kalau ingin dicalonkan oleh partai politik, ya harus pandai menempatkan diri agar mendapat dukungan dan simpati dari partai politik. Ya. Kalau merasa khawatir tidak mendapat dukungan dari partai politik, ya harusnya mempersiapkan diri. Kenyataannya yang kita lihat sekarang kan, Bang Riza, bahwa partai-partai politik itu terutama yang mengusung Anies di Pilpres ya, itu beralih. Sekarang udah masuk ke Kim Plus, apalagi PKS. PKS sudah sempat menyodorkan paket Anies Sohibul Iman, paket aman begitu ya. Tapi PKS juga yang duluan menyeberang ke Kim Plus, bahkan akhirnya mendapat posisi calon wakil gubernur di Kim Plus untuk Jakarta.
Nah, apakah memang menurut Bang Riza itu partai-partainya yang sekarang meninggalkan Anies? Partai itu kan ingin dalam setiap pilkada itu ingin menang. Kemudian kedua, kalau bisa selain menang kader terbaiknya. Anies kan bukan kader partai. Jadi Mas Anies harus berhitung. Kalau bukan kader partai, kira-kira partai mana yang akan mengusung? Nah, itu harus dihitung sama Anies. Harusnya Mas Anies harus menghitung. Kami yang kader partai sejak berdiri pada terlibat saja harus berhitung. Kira-kira dicalonin tidak. Ada yang lain tidak yang lebih baik dari kita. Apalagi Mas Anies posisinya bukan kader partai. Dicalonkan aja bisa nggak jadi ya Bang ya? Betul. Ya tentu dengan berbagai perhitungan yang baik bagi partai dan bagi warga. Oke. Tapi kalau Mas Riza melihat apakah ini sudah end game buat Mas Anies? Kondisi kondisi politiknya atau nasib politik Mas Anies di peta politik nasional itu sudah end game setidaknya untuk 5 tahun ini? Ya kalau bicara panggung politik secara formal kan belum mendapat kesempatan. Secara formal. Panggung pemimpin formal mungkin di 5 tahun ini hampir tidak ada kesempatan karena tidak sebagai calon, kan tidak bisa ujuk-ujuk tengah jalan jadi calon dalam 5 tahun ini. Tapi kan pemimpin itu tidak hanya lahir melalui kepemimpinan formal sebagai kepala daerah, ya. Bisa saja menjadi pemimpin yang disukai di tengah rakyat, kemudian secara de facto adalah pemimpin rakyat. Itu sangat bergantung kepada Mas Anies. Mampukah Mas Anies dalam 5 tahun ke depan menjadi pemimpin yang disukai oleh rakyat dan secara de facto menjadi pemimpin sesungguhnya, sekalipun secara de jure bukan gubernur. Itu kembali kepada Mas Anies. Bisakah, inilah tantangan bagi Mas Anies ke depan, bisakah menjadi pemimpin yang tidak hanya disukai oleh rakyat tapi menggerakkan rakyat dengan segala keterbatasannya. Jadi penasaran Bang Riza setelah tidak menjadi wakil gubernur Mas Anies lagi, masih sering komunikasi gak sih dengan Mas Anies? Ya saya hampir di banyak kesempatan ketemu, ya. Namanya kita di Jakarta kan ketemu aja di acara-acara partai. Saya kebetulan kan ketua DPD Partai Gerindra di DKI. Itu berarti kan acara, ketemu yang nggak janjian, yang janjian benar-benar gitu? Di kawinan gitu. Ketemu, ya banyak lah di acara-acara ketemu Mas. gitu. Berarti ketemuan yang nggak disengaja gitu ya? Iya. Oke, ya sudah. Mas Riza, benar ya pasca putusan MK itu konstelasi politik nasional kita sangat-sangat berubah. Pasca putusan MK. Begini, kalau perubahan itu pasca putusan MK karena memang sudah di ujung terhadap terhadap pasangan calon di 545 menurut saya tidak banyak perubahannya. Nanti kita akan lihat. Ya. Tidak banyak perubahan pasangan yang sudah diusung si A dengan si B dengan 8 partai umpamanya tiba-tiba ada 1-2 keluar mengusung C dengan D umpamanya. Menurut saya tidak banyak. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Saya tidak hafal tentu 545. Tapi menurut pribadi saya tidak akan banyak. Karena proses mencalonkan seorang pasangan bagi sebuah partai itu perlu proses yang panjang. Tidak ujuk-ujuk. Sementara kan putusan MK nih ujuk-ujuk di ujung. Jadi menurut saya nggak banyak ya. Kalaupun ada, mohon maaf ya, ada beberapa tambahan karena partai kecil bisa bergabung, ya mohon dengan segala kerendahan hati, menurut saya pasangan ini mungkin kecil kemungkinannya bisa menang. Karena menang semangat aja gitu loh. Misalnya siapa? Ya saya nggak mau sebut lah. Misalnya DKI deh, Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Itu kan buah nyata dari putusan MK. Akhirnya PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Bukan dari partai kecil, justru jadi partai yang besar. Partai pemenang di nasional. Dan tokoh yang diusung juga nggak sembarangan. Mas Pramono, sekjen partai sebelumnya, menteri dan sebagainya. Jadi bakal mampu bersaing dengan RK Suswono. Tentu punya peluang yang sama. Gitu. Oke. Jadi tidak lantas membuat Kim Plus yang mengusung RK Suswono itu menjadi di atas angin, karena kan secara survei belum muncul itu nama Pramono dengan Rano Karno. Bagi kami ya, atau siapapun yang ingin menang, yang bijaksana itu jangan pernah meremehkan siapapun. Jadi kita anggap semua lawan
adalah baik, kalau perlu kita anggap lawan itu lebih baik dari kita. Sehingga kita selalu melakukan perencanaan yang baik, melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja. Bagi pasangan calon yang meremehkan lawan lain, itu akan menjadi bumerang. Tapi benar ya Bang Riza, bahwa ditunjuknya Mas Pramono oleh Bu Mega dibandingkan nama yang beredar kan Anies Baswedan ya, itu akan membuat iklim politik kita lebih kondusif. Saya kira ada betulnya kalau masyarakat melihat seperti itu, ya. Karena sosok Mas Pram ini kan sejuk, damai, yang bersangkutan sangat dipercaya oleh Mbak Mega, tentu PDIP, dekat dengan Pak Jokowi, apalagi sebagai KSP, hari-hari di istana. Yang ketiga juga sesama menteri dengan Pak Prabowo, bahkan sebelum juga sudah kenal baik dengan Pak Prabowo. Kita nggak pernah lihat ada yang kontroversi terkait Mas Pram, terhadap Ibu, terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Prabowo, semuanya baik. Jadi ini bisa menjadi jembatan agar politik Jakarta semakin kondusif, semakin baik, yang pada akhirnya mampu mewujudkan politik nasional juga semakin baik. Dan itu akan jadi cerita berbeda kalau Anies yang maju. Ya saya kira nggak salah pendapat itu. Oke. Mungkin pendapat warga yang saya iakan. Oh gitu ya. Oke, berarti Bang Riza setuju dengan pendapat warga itu ya? Ya dari sudut lain, tentu warga beda-beda pendapatnya. Oke, Bang Riza, yang kita banyak dengar juga di Pilkada 2024 ini adalah persaingan antara Kim+, yaitu terutama Gerindra dengan Golkar. Golkar kita ketahui dia peringkat kedua untuk pemilu nasional ya. Kemudian Gerindra justru dengan calon Pak Prabowo sendiri yang maju sebagai calon presiden, ketua umum dari Gerindra, hanya mampu membawa Gerindra di peringkat ketiga. Apakah memang friksi antara Golkar dengan Gerindra itu tebal Bang di beberapa daerah? Misalnya di Jawa Barat. Menurut saya tidak. Memang kalau kita belajar dari sejarah politik di Indonesia, kita semua harus mengakui lah, partai yang berpengalaman di Republik ini sejak Orde Baru tentu Partai Golkar. Partai yang jatuh bangun dengan segala kontroversinya. Dulu Partai Pak Harto, Partai Orde Baru, dan sebagainya. Dan mampu menang bahkan waktu zaman Bang Akbar ketika reformasi. Jadi kita harus mengakui lah, kita harus belajar dengan Partai Golkar. Termasuk kami Partai Gerindra harus belajar. Kalau Partai Golkar di 2024 menjadi pemenang kedua, saya kira itu sesuatu yang wajar ya. Dia punya pengalaman, punya kader yang lebih banyak, lebih lama, dengan segalanya dibanding partai-partai pada umumnya. Saya kira itu biasa saja, nggak ada yang luar biasa, dan itu baik saya kira. Kemudian bagi kami Partai Gerindra itu kami partai yang baru terus belajar, dan kami bersyukur partai seperti Gerindra yang baru cepat melakukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan luar biasa. Di 2019 kita ranking 2 loh, ranking 2 nasional. Di 2024 kita ranking 3 nasional. Turun. Kenapa? Kan itu Bang, turun loh. Turun, oke, itu betul turun. Saya ingin menyampaikan sebabnya. Mungkin orang nggak tahu sebabnya apa. Sebabnya adalah karena kepemimpinan Pak Prabowo, kepemimpinan orang-orang di partai, Pak Dasko, Pak Muzani, dan sebagainya itu adalah pemimpin-pemimpin yang selalu ingin berbagi, yang selalu ingin kompromi, ingin bersama-sama. Padahal, mohon maaf ya, banyak politisi ya, di Republik ini selalu ingin merebut kesempatan, selalu ingin di depan, selalu ingin didahului, bahkan mohon dengan cara-cara yang mungkin kurang pas. Tidak ada di Gerindra. Bahkan mohon maaf, Pak Prabowo selama kampanye Pileg, Pilpres, hampir sedikit sekali hadir di kampanye Gerindra. Tapi sebaliknya Pak Prabowo banyak hadir di kampanye partai-partai lain termasuk Partai Golkar, dan menggunakan jaket partai yang bersangkutan, apakah Demokrat, PAN, Golkar, PSI, dan sebagainya. Sehingga masyarakat melihat Pak Prabowo ini milik Golkar, milik PAN, milik Demokrat, milik PSI, tidak hanya milik PDI, milik Gerindra. Bahkan Gerindra mungkin karena milik sendiri bagi Pak Prabowo, bagi kami, ya kita ngalah lah gitu. Dan kami memang selalu mengalah. Mungkin itu juga salah satu sebabnya kenapa Partai Gerindra tidak menang
di 2024 padahal kita punya capres yang menang. Tapi saya kira ini sesuatu justru yang pembelajaran bagi kita semua lah dalam politik. Ya kita berbagilah, kita menang Ini nih Bang. Pilpres, ya kenapa harus juga pileg diambil semua? Ada yang khawatir Bang, Pak Prabowo dengan melihat bagaimana Pak Prabowo senang berbagi dengan partai-partai lain gitu ya. Apakah justru ini akan menjadi bumerang atau titik lemah dari Pak Prabowo di kepemimpinan berikutnya? Karena merasa harus banyak berbagi, harus memuaskan banyak pihak, apakah itu tidak akan menjadi bumerang buat beliau? Dalam kepemimpinan kan harus ada kalkulasi ya. Berbagi itu penting, wajib, dan harus. Tapi yang penting kan porsinya, proporsional nggak berbaginya. Sejauh berbaginya proporsional saya kira baik. Tapi kalau kita berbagi tidak proporsional tentu punya dampak negatif. Dan saya kira Pak Prabowo dengan segala pengalamannya memahami dan mengerti bagaimana berbagi yang baik, bagaimana berbagi yang adil, bagaimana yang berbagi untuk kepentingan bangsa negara, bagaimana berbagi untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu menjadi pemikiran beliau. Jadi saya punya optimisme bahwa itu akan hadir. Di luar itu, Pak Prabowo itu bukan politisi. Bagi saya bukan politisi. Dia adalah pemimpin sejati. Dia adalah negarawan, bukan politisi. Sehingga hidupnya, jiwanya untuk bangsa negara, untuk rakyat. Gitu. Kebetulan dia menjadi ketua umum, mendirikan partai. Karena bagi beliau itu, ingin duduk di satu tempat itu tidak ujuk-ujuk, tidak instan, perlu sebuah proses. Sebelumnya beliau di Partai Golkar mengalami sebuah proses. Beliau merasa tidak enak, tidak bijak, terlalu memberi pengaruh yang besar bagi Partai Golkar yang sudah lama mungkin, sehingga beliau mengambil kesimpulan, oke, kami ingin berkuasa dan berkuasa perlu partai politik, lebih baik mendirikan sendiri. Sehingga visi, misi, intuisi, feeling dan semuanya bisa dicurahkan semuanya. Ngomong-ngomong soal berbagi dan pengaruh ya Bang. Ada yang khawatir bahwa Pak Prabowo nanti karena senang berbagi, akhirnya berbagi pengaruh dengan Pak Jokowi yang padahal nanti sudah tidak jadi presiden lagi. Gimana tuh Bang? Pertama memang harus diakui, Pak Prabowo itu saya menyebutnya orang yang terlalu baik. Padahal mohon maaf ya, dalam politik itu ya jangan jadi orang baik-baik bener lah, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Tapi beliau tidak bisa, karena beliau itu adalah orang yang apa adanya. Yang memang sudah baik, nggak bisa kita rubah. Pak, harus diakali tuh Pak, nggak bisa dia. Dia memang jujur apa adanya gitu. Jadi dia memang bukan politisi. Kalau politisi kan ya pinter-pinter lah begitu kan, mengatur dalam situasi kondisi. Beliau itu orang yang jujur, orang apa adanya. Semua yang penting bagi bangsa negara. Kalau harus berkorban, ya berkorban. Kalau harus berbagi, ya berbagi. Apakah itu bisa jadi kelemahan Bang? Saya melihat sebaliknya, itu akan menjadi kekuatan. Saya punya prinsip selalu soal keberkahan. Jadi kalau kita ya secara kalkulasi kadang kita menghitung, wah ini kurang, ini salah. Tapi kalau niatnya baik ya, tujuannya baik, kekurangan yang ada itu akan ditutupi. Karena niat kita baik akan mengalahkan tantangan, ancaman, apapun yang ada. Jadi niat baik itu penting menurut saya. Dan Pak Prabowo itu sosok pemimpin yang selalu punya niat baik untuk semata-mata kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Oke lah, niat Pak Prabowo baik, tapi kan belum tentu niat orang-orang di sekitarnya itu baik Bang. Ya tentu ya, lingkungan ikut mempengaruhi. Tapi saya kira dengan umur yang cukup senior, dengan perjalanan panjang sebagai militer, kemudian sebagai seorang pengusaha, seorang sipil, sekarang menjadi politisi dalam arti ketua umum 17 tahun, saya kira ini bekal melebihi cukup bagi beliau untuk memimpin bangsa ke depan, menjadi bangsa yang adil, makmur, membanggakan. Kita lihat beberapa tahun terakhir, semua pemimpin dunia mengapresiasi beliau. Beliau ini nggak kalah hebat seperti Bung Karno, bisa diterima oleh pemimpin bahkan rakyat dunia. Oke kalau begitu. Terima kasih Bang Riza sudah hadir di podcast Si Paling Kontroversi. Tampaknya setelah tidak jadi maju, lebih happy gak sekarang? Saya selalu bersyukur apapun takdir yang saya terima. Oke. Terima kasih Bang Riza sudah hadir di podcast Si Paling Kontroversi. Semoga sukses terus dan sehat selalu ya Bang Riza ya. Oke teman-teman, demikian dulu podcast Si Paling Kontroversi episode kali ini. Kita jumpa lagi.
Salam.